Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Indonesia, sahabat-sahabat Feti Fajriyati. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya bahagia sekali karena menerima seorang tamu cantik, ibu dari 3 orang anak yang selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat, yaitu selalu melakukan pembelajaran untuk dirinya, dan beliau juga dikenal sebagai seorang ustazah. Beliau adalah Bunda Astri Ivo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aci, Bunda Aci ya panggilnya. Iya, panggilan sayangnya Aci. Dipanggil Aci. Iya. Oke, terima kasih loh. Aku senang sekali. Sama-sama, saya juga senang diajak sama Feti. Masya Allah. Ya, ini Bunda Aci dulu kan dikenal, sekarang dikenal sebagai ustazah. Dulu kan dikenal sebagai artis cilik ya. Udah. Iya, sejak umur 5 tahun, ibuku seorang seniman, punya seorang teman, seorang tokoh perfilman nasional, Usmar Ismail namanya. Terus dia bilang sama ibuku, Ibu Ivo Nila Krisna. Sebenarnya nama ibuku tuh Fauzia Hanum, tapi terkenalnya Ivo Nila Krisna. Di situ ada cerita karena waktu itu belum boleh lah dari keluarganya ibuku untuk menjadi seorang seniman. Jadi diganti namanya jadi Ivo Nila Krisna. Oh gitu. Padahal sebenarnya Fauzia Hanum. Beliau tuh punya teman seorang tokoh perfilman nasional. Terus dia bilang, saya perlu peran anak-anak, ajak dong anak-anak lu main sama film gue gitu. Main deh, namanya The Big Village di situ. Aku sama kakak-kakakku main semua berlima. Terus film kedua juga Ananda dari Usmar Ismail. Yang ketiga dari Tante Citra Dewi, judulnya Nyai Dasima. Di situ aku mendapat the best performance child in Asia di Taipei. Semenjak itu jadi banyak tuh tawaran untuk main film layar lebar sampai remaja. Oke, Mama sendiri kan juga seorang penyanyi, bintang radio yang terkenal juga ya. Radio, sering menyanyikan juga lagu keroncong ataupun lagu-lagu pop lainnya gitu ya. Itu juga beliau idolanya papa saya itu. Rekamannya di Belanda dulu, di Philips. Oh gitu. Nah, sebenarnya kalau Bunda Aci ini terjun ke dunia film ya, selain ada tawaran dari teman Mama itu juga tentu karena ada pengaruh Mama juga ya. Ya, saya datang dari keluarga seniman. Kakek saya begitu? Seorang pemain biola, walaupun seorang ulama, seorang tokoh Muhammadiyah. Tapi om saya juga seorang pemain band, ibu saya seorang bintang radio, kakak saya seorang desainer, saya seorang seniman. Pokoknya kita keluarga seniman, semuanya nyeni gitu. Memang sudah lingkungan seni semua ya. Saya banyak di seni peran kalau saya. Kalau nyanyi dulu pernah diajak ya, karena ya ibu saya penyanyi. Terus karena dulu saya sudah jadi artis cilik, jadi waktu itu Musika Studio minta pengen punya penyanyi cilik. Saya sama Santi Sardi dulu rekaman di Musika Studio. Pernah juga. Tapi sebenarnya sih aku nyanyi itu cuma senang-senang aja. Aku rasa suaraku nggak terlalu bagus, nggak ada powernya lah gitu ya. Tapi kalau di dunia peran saya senang, saya menikmati. Masih ingat nggak? Kira-kira dikit. Apa suaranya masih bagus kok. Masih ingat nggak kira-kira film apa sih yang paling hits waktu zamannya Bunda Aci? Kalau dulu karena nggak terlalu banyak artis cilik, jadi kayaknya hampir semua film aku hits semua deh. Gitu ya. Bongnya Danensi, Nyai Dasima, Ratapan Si Miskin, Titinku Sayang. Jadi kalau yang angkatan babe gue, maksudnya angkatan aku, itu ya tahunya ya film-film ketika aku masih kecil. Justru ketika remaja main sama Rano gitu, sama yang muda-muda gitu, Bunga Cinta Kasih, Fajar yang Kelabu, itu nggak terlalu banyak. Tapi yang paling banyak sih bintang cilik ya. Dan terakhir sebelum aku ke Berlin main dengan almarhum Syuman Jaya ya, sama Mbak Christine Hakim, Kerikil-kerikil Tajam. Dan di situ Mbak Christine dapat pemeran pemain wanita terbaik. Dapat Piala Citra ya. Iya, di situ. Terus Bunda Aci kalau misalnya tadi lebih banyak di film, mulai kapan sih menyanyi? Aku pernah lihat loh kalau nggak salah di waktu itu ya, Kamera Ria atau Papiko zaman dulu ya, terus Andeka Ria Safari ya kalau nggak salah dulu ya. Iya, karena mama penyanyi dan saya suka nyanyi. Saya diminta untuk bikin album rekaman, ada beberapa album. Sebenarnya aku sih nggak profesional sama sekali. Cuman karena kebaikan hati ibuku dan orang-orang minta, ya kenapa enggak gitu. Tadi kan Bunda Aci sempat nyebut ada peran Mama. Seberapa dekat sih Mbak Aci sama Mama? Oh, dekat. Kita
Memang bukan keluarga yang ideal ya, karena orang tua kami bercerai. Tapi ibu saya tuh perempuan hebat banget. Jadi walaupun mereka nggak bersatu lagi, tapi kami selalu mendapat kesempatan untuk bertemu. Jadi kalau saya liburan sekolah tuh saya harus tinggal sama ayah saya gitu. Oh, berbagi gitu ya, berbagi asuh ya. Nanti kalau udah sekolah pulang lagi ke rumah ibu saya gitu. Jadi walaupun kita nggak deket, tapi kita ya memang ada satu pelajaran yang mahal. Yang sampai ketika saya pernah, ya namanya juga rumah tangga ya, saya berumah pelajaran tangga. mahal itu pelajaran seperti apa gitu? Saya nggak mau anak-anak saya tuh berpisah dengan orang tuanya. Oh, gitu. akhirnya ada semacam komitmen pribadi bahwa ketika saya akan nanti berumah tangga, saya ingin rumah tangga saya. Dan ternyata waktu saya mau minta izin sama ibu saya, waktu itu aku kayaknya bagusnya pisah dulu deh Ma gitu. Ibu saya tuh nggak mendukung sama sekali karena dia sudah mengalami hal itu gitu. Kayaknya. Maksudnya apa? Maksudnya waktu saya tuh berumah tangga gitu. Kan rumah tangga itu kan nggak hanya jalan di taman-taman bunga yang wangi ya. Ada juga kan badai, ada tsunami. Ketika tsunami itu besar sekali, saya bilang sama ibu saya gitu, baiknya saya pisah aja kali sama suami saya ya gitu. Sempet ya kepikiran begitu karena udah besarnya badai itu. Tapi ternyata ketika saya belajar gitu, ternyata tuh dalam rumah tangga bukannya badainya yang besar, tapi ilmu kita yang kurang. Oh begitu. Ilmu kita kurang karena kita tidak dipersiapkan jadi istri, tidak dipersiapkan jadi ibu, dipersiapkan jadi dokter, jadi seniman, jadi guru, jadi insinyur. Tapi kan sedikit orang tua mempersiapkan anaknya jadi ibu. Jadi sebenarnya tapi itu qadarullah yang terbaik ya. Nah, ini menarik nih Bunda Aci ya, karena pelajaran kehidupan ini kan tidak bisa kita dapatkan di bangku sekolah atau bangku kuliah ya. Nah, itu kapan Bunda Aci menyadari bahwa setelah merasa udah deh aku baiknya give up aja, terus bisa kembali ke track itu dalam berapa tahun pernikahan? Alhamdulillah kita nggak jadi berpisah, nggak jadi karena memang ternyata jodohnya saya dengan dia, dengan Dariola Yusra Yahya, sampai maut menjemput ya, sampai maut menjemput. Jadi waktu itu sih sempat pergi gitu ya ke rumah ibu saya, ke rumah Dedi, ke rumah mertua saya, dan nggak ada dukungan sekali untuk berpisah, malah dikasih rumah untuk coba kamu jangan tinggal sama kami gitu. Jangan tinggal sama mertua. Coba kamu belajar jadi orang tua, jadi suami, jadi istri gitu, tanggung jawab gitu. Dan memang setelah itu kita jadi masing-masing jadi kita saling memahami, saling belajar, dan kita nggak mau musuhan lama-lama. Kalau dulu kan musuhan lama-lama ada orang tua. Kalau kita berdua aja, kalau kita musuhan lama-lama kan nggak enak ya. Dan karena kita dididik oleh pendidikan agama yang Masya Allah oleh orang tua saya. Ya. Orang tua saya itu dia bukan orang tua yang gemar memberikan komando gitu. Ya hai sholat ya, gitu atau ngaji enggak. Orang tua saya itu mendidik kami dengan contoh, dengan keteladanan. Jadi saya tuh dari SMA udah puasa Senin Kamis, bukan karena saya udah soleha banget, enggak, tapi karena ada model. Karena ibu saya puasa gitu, dan saya lihat nyaman sekali gitu. Dan mungkin pada saat itu saya nggak tahu fadilahnya apa, kelebihannya apa. Tapi yang kita rasakan kalau puasa itu ternyata memberikan kekuatan buat kita. Dan nggak usah disuruh, kita tahu puasa ini fadilahnya ini. Tapi kan itu kan kita tahu di pengajian gitu ya. Tapi setelah kita amalin tuh karena ibu saya yang mengamalkan, jadi kita ngikut gitu. Jadi anak-anak ibu saya itu perempuan-perempuan yang tangguh kayak ibunya gitu ya. Jadi pada ketika badai itu datang, terus saya bilang sama ibu saya bilang enggak, itu bukan solusi gitu. Akhirnya kita berdua belajar kembali, mengenal kembali, mengingat kembali tentang cita-cita dan perjuangan keluarga ini mau dibawa kemana sih. Dulu kan bukan kita dijodohin, bukan kita kasih Nurbaya gitu kan, ini kan pilihan kita gitu. Jadi harus konsekuen dengan pilihan kamu gitu. Dan alhamdulillah karena kami tuh sering dibawa ke taklim sama ibu saya, Allah tuh tuntun saya ke kajian-kajian tafhim namanya. Apa itu kajian itu pemahaman Al-Quran. Kita belajar Al-Quran dan di situ saya paham bahwa banyak banget yang belum saya amalin, termasuk menutup aurat. Aduh Masya Allah, saya tuh menutup aurat usia saya udah 30 lebih gitu ya, padahal kan kewajibannya ketika kita balik gitu. Tapi Masya Allah karena agama Islam itu rahmatan lil alamin, Allah tuh beri kita kesempatan kok untuk kembali. Allah tuh nunggu kita tuh kembali. Maka setelah saya punya ilmu,
Terus saya masih menunggu saat itu, suami saya belum langsung menyetujui, karena kita kan nggak boleh soleh sendirian ya. Kita harus sama-sama Izin suami ya. bukan hanya izin tapi sama-sama visi dan misinya tuh harus sama. Karena yang lainnya beda, latar belakang kami beda. Saya datang dari keluarga seniman, suami saya datang dari keluarga tentara, atlet pula. Bayangin disiplinnya kayak apa gitu. Jadi kami saling mengisi gitu. Iya. Dan di situ saya belajar bahwa ternyata Mencoba untuk saling menjajaki. menjajaki. Ternyata ilmu kita yang kurang. Ilmu yang kurang ya. Jadi, bukan badai yang terlalu besar, tapi badai. ilmu untuk menghadapi badai itu yang nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak mungkin kasih kita cobaan di luar kemampuan kita. Pasti Allah itu kan maha sayang ya, Ar-Rahim, cinta sama kita. Pasti ujiannya itu dikasih supaya untuk ngapusin dosa, untuk meningkatkan derajat kita, untuk memuliakan kita. Cuman kan kita kan karena kurangnya ilmu gitu. Tapi Allah itu maha baik, kita dituntun tuh ke kajian-kajian ilmu gitu. Selalu ada jalan yang Makanya itu diberikan. sekarang saya sering dipanggil ustazah karena saya menyampaikan kepada bil khusus ibu-ibu ya tentang kita harus punya ilmu loh. Kalau kita punya ilmu, tuh ujian kayak apa aja bisa kita jawab gitu. Kita bisa jawab. Ya insya Allah. Nah Bunda Aci, kita tanpa harus mengacu pada permasalahan dalam rumah tangga Bunda Aci ya. Biasanya tuh apa yang membuat seorang perempuan ini dalam menghadapi badai rumah tangga itu kemudian memutuskan saya give up deh, udah deh saya cerai aja deh. Apa nih? Karena dia menuntut hak. Kalau ada pandangan Bunda Aci seperti itu. Iya betul. Hak yang seperti apa misalnya? Hak saya tuh untuk dicintai, hak saya untuk dihargai, hak saya tuh untuk dimengerti, hak saya tuh diberi gitu. Apakah itu tidak boleh? Kalau orang mukmin itu yang diutamakan tuh melaksanakan kewajiban. Oh, melaksanakan kewajiban kalau kita sudah menunaikan kewajiban, nanti hak kita yang kita tidak dapatkan dari suami kita itu Allah yang kasih. Itu Allah yang kasih. Jadi itu yang membuat orang sampai harus merasa udah deh kita selesai aja karena saya nggak dapatkan apa yang tadi Mbak Aci bilang haknya. Jadi manusia itu selalu kayak kita dengarkan hak asasi manusia. Kita ini hak asasi manusia kan gitu. Tapi orang itu lupa kewajiban asasi manusia itu apa. Kita harus ingat kewajiban asasi kita itu apa. Kalau kita orang mukmin, kewajiban kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh diciptakan untuk beribadah. Jadi istri itu beribadah. Masya Allah. Ya, jadi ibu itu beribadah. Jadi tetangga itu beribadah. Dan itu kalau nggak ada ilmunya ya kita sulit, susah. Maka pertama kali memang Allah tuh nggak perintahkan kita sholat. Allah perintahkan kita tuh belajar lewat membaca. Supaya kita tahu jawabannya apa gitu. Tapi ya itu proses. Ya tadi saya cerita sama Feti ya, saya juga melewati badai tsunami yang berat, sampai curhat ke ibu saya, ngobrol sama mertua saya. Tapi pada akhirnya kita tahu jawabannya apa. Ya, kalau Bunda Aci kan beruntung lah mendapatkan jalan ya untuk bisa mengatasi itu. Tapi kadang kan juga tidak semua seberuntung itu. Ketika ada masalah menghadapi badai seperti itu, nanti ada ya bagaimana ya. Itu sebabnya kita tuh mesti punya keluarga atau lingkungan teman yang soleh-soleha. Nah itu karena kita kan kalau kita bertemu dengan orang yang salah gitu maksudnya. Kalau kita ketemu sama orang salah, kita tuh sulit untuk hijrah. Tapi kalau kita dididik, pertama kan orang tua ya. Orang tua, kalau orang tua kita sudah menanamkan kita akidah gitu, nanti ketika dia itu sekolah, ketiga lingkungan, kan yang membentuk kita tuh tiga itu. Nah kalau sekolah dan orang tua kita udah membentuk kita fundament yang kuat, kita tuh bisa menyeleksi mana teman-teman yang rasanya nyaman sama kita, mana yang enggak. Saya punya teman dekat banget, lebih dekat kayaknya dulu tuh lebih belain dia daripada suami saya. Tapi ternyata tuh kita nggak satu frekuensi. Pada akhirnya menemukan ternyata, itu bahwa kita tidak satu move frekuensi. On, gitu. Dan kita udah move on, kita udah jalan. Karena kalau kita punya ibadah sama seperti kemarin, kita rugi. Kita harus terus jalan. Jangan lihat belakang. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha baik sama kita. Lebih cinta sama kita daripada orang tua kita. Lebih cinta sama kita daripada kita cinta sama anak kita. Kita kan ibu ya. Kita tahu. Kita nggak bisa mengukur betapa besarnya cinta kita sama anak-anak kita ini, Masya Allah gitu, sampai keluar air mata gitu cintanya.
itu kita kan ciptaan ya. Gimana sang pencipta? Jadi iman itu mewah sekali, mahal sekali itu harganya. Jangan sampai itu nggak ada. Dan kita mohon pertolongan Allah karena kita itu manusia yang tadi punya fujur, punya keinginan-keinginan. Nah, menjaga iman itu supaya nggak naik turun tuh gimana ya, Bunda? Tiap ya? hari ikronya. Tiap hari Tiap ya? hari, nggak ada satu hari berlalu tanpa tuh curhat sama Allah. Dan kita di Jakarta, di Indonesia nggak punya waktu-waktu yang ijabah, nggak punya tempat-tempat yang ijabah. Kita nggak punya multazam, kita nggak punya raudo kan. Kalau umroh tuh kan kita semangat banget. Padahal kita punya waktu-waktu yang ijabah. Salah satunya sepertiga malam. Pada waktu duha, pada waktu turun hujan kita doa. Pada waktu bulan Ramadan, pada waktu 3 hari berturut-turut ayamul bid, pada waktu kita saum Senin Kamis, itu kan ketika buka kita minta, ya Rob, kita hamba yang lemah, kita nggak bisain dong gitu. Jadi selalu minta pertolongan Allah kesempatan supaya apapun bisa. kepada Allah. Yes, ya. Ya, kembali lagi masalah kepernikahan ini. Menikah tahun berapa? Tahun 86. 86. Tadi nama suaminya tolong sebutkan. Dariola Yusaria. Dariola. Lucu ya. Iya. Jadi Dariola ini dulu Dedi, mertua saya, Allah yarham, seorang atlet anggar. Dikalahkan oleh seorang atlet anggar dari Rumania namanya Dariola. Oh, makanya diberi nama Dariola. Dia yang ngalahin saya akan kasih nama anak laki-laki saya Dariola gitu. Iya. Nah, terus kita menikah tuh agak dipaksa sama ibu saya. Saya menikah usia 21 tahun. Masih muda ya? Lagi lucu-lucunya kalau ya. ukuran dulu masih muda ya? Iya, dan karir saya lagi bagus-bagusnya ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang maksudnya ini masih tergolong muda 21 itu. Iya, suami saya 23. Jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah dekat karena dia di Jerman, saya di sini. Akhirnya terus saya punya niatan sekolah di luar karena saya tuh kalau sekolah di Indonesia nggak kuat dengan panggilan syuting. Oh iya. Jadi dulu saya kuliah di Trisakti, teman-teman saya kuliah ujian, saya syuting sama almarhum Bung Syuman. Tapi sempat lulus juga dari sana? Enggak, akhirnya semester ketiga suami saya bilang sekolah aja di Jerman. Kebetulan beliau juga di Jerman juga. Di Berlin. Tapi kata ibu saya kawin dulu. Terus saya bilang saya kan belum kenal dia banget. Saya ketemu, walaupun kami itu masih punya ikatan saudara, tapi saya nggak pernah ketemu dia. Tapi ketemu di mana itu? Ketemu di Berlin. Oh. Dia ketemu di Berlin. Bunda Aci sedang apa di Berlin? Jadi sama kakak saya waktu itu sama Nana Riwayati ada festival tong-tong di Belanda. Jadi kita lagi keliling itu. Dan pada saat itu saya sama ibu saya tuh sebenarnya lagi dijodohin sama seseorang, bayangin ya. Yang ada di Amerika. Tapi tapi Allah bilang jodoh kamu dia gitu, bukan yang ada di Amerika. Tapi Mama juga menganjurkan nikah dulu ya kalau mau ke Berlin. Jadi tuh saya tuh nggak mau. Jadi waktu saya keliling Eropa itu saya nggak mau ke Berlin karena itu masih ada tembok. Berlin Barat, Berlin Timur. Saya cuma sampai ke Düsseldorf. Jerman Timur ya kan. Saya cuma sampai ke Düsseldorf. Tapi waktu saya ke Brussel, teman saya orang tuanya Dobas dan saya nginap di situ. Terus dia, lu mesti ke sana deh, namanya Inanur gitu. Lu mesti ke sana, lu lucu deh, seru deh di sana anak-anaknya gini. Ya, gue mau ke Amerika lusa. Ya udah kan lusa sekarang aja. Terus saya dulu tuh Jerman nggak pakai visa, nggak termasuk Schengen. Ya udah saya beli tiket. Terus pas saya ke Berlin yang jemput dia. Terus saya lihat lucu juga nih orang gitu. Terus kata orang nih saudara gue gitu. Terus dia bilang kita kan saudara. Iya tahu, saya tahu. Jadi saudara yang nggak pernah ketemu, mungkin ibu-ibu kita yang karena udah lumayan jauh saudara. Jadi andungnya dia sama andung saya sepupuan. Oh iya, sama-sama dari Sumatera Barat ya. Utara. Oh Sumatera Utara. Tapi ada juga Sumatera Baratnya kan. Ayah saya dari Padang. Akhirnya saya pulang ke Indonesia dengan tidak berpesan apa-apa. Desember dia datang, terus dia bilang kamu kuliah di Jerman aja deh. Kenapa? Soalnya kamu tuh bayangannya ganggu saya banget, saya nggak bisa kuliah. Terus saya bilang tunggu ya. Love at the first sight. Tunggu ya, saya tanya sama ibu saya dulu. Ibu saya bilang boleh nggak? Boleh. Kawin dulu. Tanya. Saya pikir kawin. Nanti kalau musuhan gimana mah? Ya baik kan, ibu saya tuh orangnya tuh yang perempuan hebat banget gitu. Emang kamu pikir kalau kamu menikah umur 30 tahun kamu nggak musuhan? Kamu tetap musuhan kan? Itu bagian dari kehidupan kita katanya gitu. Oh gitu ya. Ya dia. Terus saya bilang suami saya, boleh sih ke Jerman tapi mesti kawin dulu gimana? Waktu itu bingung juga kakak-kakaknya belum pada menikah. Tapi dia bilang, ayo. Singkat cerita
saya menikah 18 Januari itu, besoknya dia pergi ke Jerman karena saya visanya belum keluar. Baru kami berumah tangga tuh di Berlin, ternyata tuh kayak Tom and Jerry, Masya Allah, nggak kenal siapa kamu gitu ya. Yang biasa tuh saya sama orang tua saya, ibu saya tuh dimengerti gitu ya. Ya Masya Allah, dengan 37 tahun Masya Allah. Jadi di Sampai Jerman itu berapa lama itu 4 masa Tom and Jerry bersama? di Jerman 4 tahun, di Indonesia masih Tom and Jerry Masih juga. Tom and Jerry juga. Tapi alhamdulillah akhirnya jadi Romi dan Julie, Masya Allah. Akhirnya tuh akhir yang indah sekali, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya bagian dari pernikahan ini, setengah dari perjalanan pernikahan kita itu kita belajar lah, belajar tentang memberikan kewajiban kita gitu. Dulu kan pengennya tuh hak saya kan dicintai, hak saya kan nggak ditinggalin gitu, hak saya kan dilindungi, itu hak saya. Tapi setelah saya belajar, saya dituntun sama Allah datang ke kajian-kajian ilmu, terus saya amalin walaupun beriringan air mata gitu, hati pun terasa berat, tapi saya amalin karena nggak ada pilihan. Nah pilihan Allah pilihan yang terbaik. Akhirnya dia berbalik mendukung kita. Alhamdulillah. Itulah Masya bahagia. Allah. Bahagia itu kalau kita kejar kayak bayangan, dia lari. Iya, iya. Tapi kalau kita menuju ke Allah, meminta kepada Allah, bayangan itu tuh ngikut kita. Insya Allah ya. Itu. Dan itu saya kasih tahu sama anak-anak saya sedikit-sedikit dan sama ibu-ibu yang saya temuin. Saya hampir setiap hari ketemu ibu-ibu dari Sabang sampai Jayapura, dari Hong Kong sampai New Zealand. Pokoknya saya bilang, ibu cari ilmu, jangan cari wajah suami kita, cari wajah Allah. Dan memang itu, Allah itu maha cemburu. Kalau kita lebih cinta sama makhluk, Allah bilang ya udah tergantung sama makhlukku. Dalam surat Taubah ayat ke-24, kalau engkau lebih cinta kepada orang tuamu, kepada rumahmu, kepada profesimu, kepada anak-anakmu, kepada pasanganmu daripada cinta kepadaku, kepada Rasulku, dan berjihad di jalanku, gitu. Allah nggak suka. Dan ternyata ketika kita berpihak kepada Allah, semua kewajiban-kewajiban itu ternyata benefitnya, manfaatnya untuk kita. Satupun manfaat apa yang Allah perintahkan itu nggak ada buat Allah, semua untuk kita. Jadi ternyata menikah juga harus belajar loh. Belajar jadi istri, belajar jadi suami, sama-sama saling belajar ya dalam ini. Nah, Bunda Aci kan anak-anak lahir di luar negeri ya? Semua. Oh, di Jakarta semua. Jakarta semua. Tapi setidaknya kan juga nuansa dalam rumah tangga itu juga ada nuansa internasionalnya ya. Banget. Maksudnya ada pengaruh-pengaruh. Suami saya tuh memang latar belakang pendidikannya tuh kuat sekali. Luar negeri ya, sangat luar negeri minded juga barangkali. Nah, bagaimana tantangan yang Bunda Aci hadapi dalam memperkenalkan anak-anak ini dengan nuansa tadinya keislaman? Sih gayanya gaya-gaya yang tradisional gitu deh, gaya-gaya orang tua kami mendidik kami gitu. Tapi setelah belajar sama Bu Eli Risma di Yayasan Kita dan Buah Hati, saya belajar nggak boleh gitu sekarang mendidik anak. Mendidik anak itu harus belajar ngomong. Ya nanti kita undang juga nih ya. Iya, harus Bunda deh, Eli itu guru Risma saya banget, dan saya belajar banget tentang bagaimana ngomong sama anak-anak saya. Karena dulu orang tua kami kan orang Sumatera ya, ngomongnya kan tinggi-tinggi. Kalau sama dan saya belajar tadabur tentang kurikulum Al-Quran sama Ustadz Bahtiar Nasir. Jadi klop tuh ini Bu Eli tentang bagaimana tekniknya, Ustadz Bahtiar kurikulumnya. Jadi pertama kali kita didik anak tuh bersyukur, terus akidah, muraqabatullah, terus biru walidain, terus sholat, terus ada tuh kurikulumnya. Nah itu saya terapkan ke anak-anak saya. Itu diterapkan di usia anak berapa tahun itu? Waktu itu anak saya udah 3 sih, jadi ya, udah 3, si kan? abang tuh kasihan sekali, dia sempat sih tangannya kena centil sama saya. Jadi saya mesti menghapus sama abang, mobil khusus abang ya. Abang itu yang nomor berapa ini? Nomor 1. Nomor 1 abang. Nomor 3 aman tuh, udah terampil jadi ibu, udah bisa ngomong, udah bisa diskusi, udah bisa nanya bagaimana menurut pendapatmu, itu belajar. Kan dulu orang tua abang kan kena centil. Abang kena centil. Dan kena centil sekali aja udah nyesalnya sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh gimana aku ya. Saya cium-cium tangannya abang tuh, Masya Allah, terus saya minta maaf.
Aku udah nyentil berapa kali itu. Minta maaf nggak apa-apa, kita nggak usah jaim jadi ibu. Masya Saya bilang maaf bang, Allah. maafin mama ya, mama tuh dulu nggak punya ilmu deh. Tapi Mm-mm. nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok, mama baik kok. Karena mamanya galak kali ya, jadi nggak, aku tahu. Tapi ini tangan pernah mama sentil, mama minta maaf ya nak ya. Aku cium-cium tangannya, aku minta maaf. Ya aku sih minta maaf sih sama anakku juga sih. Iya. Sentil, pukul pantat juga kadang-kadang ya. Kalau kita Ya, gemes kita apa kalau nggak sebel belajar, gitu kalau nggak ya. belajar jadi ibu jadi begitu tuh, jadi Uh-uh. gaya pendidikan yang tradisional gitu. Yang dulu kita didik sama orang tua kita, nah begitulah kita mendidik anak-anak kita. Padahal itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Yang kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu belajar lagi jadi ibu. Dulu tangan kita Belajar dipukul lagi. Mistar juga Iya, ya sama orang tua paha kita. kita biru Paha kita dulu. sampai biru-biru Tapi kayak gitu. somehow saya bersyukur punya ibu kayak ibu saya. Kalau enggak saya di Jerman nggak tahu jadi apa tuh kalau nggak dididik keras kayak begitu. Karena kan waktu saya di sana tuh Ramadan selalu datang pada musim panas. Iya. Jadi buka puasa tuh jam 9, jam 12 udah imsak tuh kalau Iya. nggak dididik oleh pendidikan yang Nggak keras kuat sulit kita itu. ya. Tapi memang Lama banget puasanya kalau udah pas itu musim summer panas gitu ya. Jadi saya nggak menyesal, bersyukur. Tapi yang Iya. yang gaya nggak populer itu nggak saya populerkan ke anak-anak saya. Iya, karena kita berpikirnya gini dulu aja, orang tua kita bersikap keras terhadap kita dengan tujuan baik tentunya ya. Kita kok ya jadi begini gitu, Iya. artinya ya baik-baik aja kok gitu ya. Tapi Makanya sih kita terapkan ke tapi kan anak-anak tantangannya kan jauh lebih berat, anak-anak kita jauh lebih berat tantangannya daripada Tantangannya, kita. iya, benar, Kita nggak boleh itu. Makanya saya bilang sama ibu bertobat deh. Saya udah bertobat nih Bu. Allah kasih kita kesempatan untuk bertobat, untuk membayar hutang-hutang pengasuhan. Dan sebelum anak-anak kita yang lain-lain lahir itu kita harus. Jadi kalau yang adik-adiknya itu udah alhamdulillah aman deh. Saya udah tahu tuh gimana caranya ngomong sama dia, ajak mereka sholat, ajak mereka senang beribadah, bercerita, sehingga Allah tuh nggak jadi abstrak buat mereka. Surga neraka tuh nggak abstrak buat anak-anak gitu, karena kita menjabarkannya tuh dengan bagi kita ajak mereka berpikir gitu. Dan sampai sekarang ketika mereka tuh pengen kuliah di Swedia, pengen kuliah di Jepang, dan kami ini orang tua yang biasa-biasa aja yang nggak punya kemampuan. Jadi Allah yang menyekolahkan mereka. Dengan beasiswa ya tentunya ya. Yes, Jadi yang satu abang ini ke Swedia, alhamdulillah. Abang itu lulusnya tuh summa cum laude, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sudah Itulah sebabnya dia tuh senang banget menggoda saya. Amin, Masya Allah. Amin. Ya, jadi itu si abang di Swedia. Kalau si kakak, abang tuh Kevin ya. Kevin di Swedia, Adrio di Jepang. Sekarang yang Rido yang paling kecil ya. Rido di UI. Sudah selesai kan? Udah selesai, udah kerja di Indonesia aja. Saya minta sama dia kalau dia redo. Hebat-hebat semua ya, alhamdulillah. Jadi imam yang bertakwa, sidik, fatwana, tablik. Itu aja doa saya sama Allah, ya Rob, bikin mudahin anak saya tuh jadi hamba-Mu yang bertakwa. Jadi pemimpin orang-orang bertakwa, itu kan doa kita kan. Iya. Jadi kalau gitu Bunda Aji ini ketiganya pintar-pintar, terus bisa baca Quran juga ya, Insya Allah. Dan insya Allah jadi imam gitu buat. Jadi gini, waktu lulus TK, saya dulu tinggal di Jakarta Pusat kan, di daerah Menteng dekat sekolahnya Obama. Terus kata suami saya, anak-anak SD di situ aja, kan SD. Oh dulu SD-nya sana. Saya bilang nggak mau, jangan deh. Saya bilang saya pengen anak sekolah Islam. Gitu. Okay. Terus dia bilang, kamu kok nggak efisien, kan sekolah Islam lebih mahal dan lumayan lebih jauh. Saya bilang, itu kan anak-anak ada pada usia keemasan, the golden age, kan belajar tuh tentang parenting. Terus dan dia itu waktu yang sangat tepat banget untuk saya tuh perlu mitra, karena saya sedikit sekali tahu sirah ya. Quran juga masih punya guru tahsin yang datang ke rumah. Jadi saya butuh mitra, butuh dukungan. Jadi saya minta kalau bisa anak-anak sekolah Islam. Nanti setelah SMP, SMA, dia boleh pilih sekolah di mana. Tapi di usia keemasan dia harus mendapat pendidikan yang sama seperti yang di rumah kami berikan gitu. Iya sama. Saya juga gitu, punya prinsip umur kelas 1 sampai kelas 6 SD itu ya di sekolah Islam dulu. Dia biar bisa khatam Quran, bisa baca Quran, hadis-hadis dia ngerti ya, gitu ya. Jadi kalau sekarang udah besar-besar kuliah misalnya, kuliah udah kerja bahkan. Kerja ya. Kemarin saya FaceTime sama anak saya tanya,
sekarang udah baca Quran belum gitu. Heeh. Udah juz keberapa? Baca kok gitu. Baca. Tapi Saya kadang-kadang bilang, juga lupa juga ya kalau nggak kayak kita juga diingetin ya. gitu kan. Dulu emang kita selalu ingat. Apalagi kalau udah banyak game, Hmm. main game kan. Tapi saya selalu bilang jangan sampai kesibukanmu membuat kamu nggak punya waktu untuk baca Quran, itu sih. Kalau Tapi salat, sekarang insya udah Allah. ada yang menikah ya anak-anak? Dua udah menikah Oh, abang sama. sama kakak Madio. Dia baru bulan Adio. Juli kemarin menikah. Dan Sudah sekarang ada di berputra yang Jepang. abang ini. Belum mau. Oh, belum mau. Karena Kenapa memang begitu? baru berkumpul setahun, karena waktu menikah kan Pisah kah? istrinya harus minta visa. Oh, Kan dengan abang- siapa menikah? Apa sesama orang Indonesia? Iya, soal Indonesia, tapi di Heeh, Indonesia. Tapi dia Di kuliah. Indonesia. Oh, di Indonesia. Jadi nggak punya visa untuk ke Sweden. Oh, jadi itu saat abang lagi kuliah di Sweden itu, di Swedia itu. Jadi pas menikah itu visa untuk jadi housefrau tuh belum keluar. Oh ya, mudah-mudahan nanti kalau udah sama-sama tinggal di Insya Indonesia Allah. ya bisa punya. Tapi nggak harus menuntut anak-anak tinggal di Indonesia kan, Bunda Aci? Enggak sih, yang penting sayang sama Allah. Yang penting di mana berada tetap membawa atau mempraktekkan ya, Ya, mengamalkan apa Dan yang sudah mendoakan. diajarkan. Yang kita perlukan doa dari mereka. Ya, betul. Nah, setelah kepergian suami tahun 2021 ya, Iya, 2 meninggal tahun yang dunia lalu, ya. beliau ini. Sakit ya waktu itu. Sakit memang komplit ya sakitnya, udah banyak keluhan kesehatan. Heeh. Tapi itu kan cuma jalannya saja ya, Iya, kan iya. nggak ada orang meninggal gara-gara sakit ya. Ya, ada memang harus lewat situ. Ada kenangan terakhir sebelum beliau meninggal ini. Jadi 5 tahun sebelumnya kan, 2 tahun sebelum COVID tuh, kan abang lagi di Swedia, kakak kan di Jepang, si Bontot kan ada di Depok, dia kos karena kuliah di UI. Jadi kalau ke Bintaro ke Depok kan jauhan. Jadi Senin sampai Jumat tuh kami berduaan terus kemana-mana. Jadi saya roadshow, saya apapun dia ikut karena dia udah mobile. Dia kerjanya cuman bisa bawa laptop kemana-mana. Dia bisa kerjanya mobile gitu. Ya kan berduaan aja. Terus setahun sebelum COVID, saya tuh di Google Maps saya sambil ditulis kamu telah 3,5 kali kilometernya keliling dunia berdua nih mas suami. Jadi kita lihat aurora, terus kita naik sliding dock kayak di film-film, kayak di buku-buku cerita, yang kita naik kereta terus ditarik sama anjing husky gitu, terus kita lihat aurora, terus kita kemana itu bulan Maret gitu. Terus bulan Oktober, bulan November abang graduate. Saya bilang masa kita nggak datang sih, anak kita udah capek-capek, udah masa dia master kita nggak datang, kita datang dong gitu. Ya udah deh datang. Pas datang kita ke timur, kita ke Prague, kita ke Budapest, kita ke Poland, kemana gitu, benar-benar kayaknya keliling dunia gitu. Allah tuh ngasih kesempatan ini deh, benar-benar kayak Rumi dan Juli. Terus Ramadan terakhir sebelum dia pulang, kita tuh iktikafnya kan nggak di masjid karena COVID kan. Iya. Jadi kita iktikafnya di rumah gitu. Terus saya dengar Ustadz ceramah, qadarullah, saya dengar isinya tuh dia bilang gini, kalau iktikaf tuh jangan hanya baca Quran, jangan hanya sholat, minta maaf sama suami, minta maaf sama istri, minta maaf sama anak-anak, karena ini kan malam Lailatul Qadar gitu. Bener, pas saya ketemu suami saya udah bangun, terus saya pelukan gitu, maafin aku ya, aku banyak salahnya nih, aku kan nggak sabaran, aku suka ngambek gitu. Aku dipegang, iya aku juga banyak salah sama kamu, maafin ya. Kita udah maaf-maafan gitu, kita udah ngomong apa yang kita mau nanti, itu kita udah apa ya, saling bercakap dan juga dan memaafkan saat itu ketika ya. pisah tuh yang nggak ada lagi yang harus diucapkan gitu, semuanya saya udah tahu gitu, udah dia maunya apa gitu, saya udah tahu gitu. Terus sebelumnya saya bilang gini, Pak, kalau kamu meninggal duluan, aku sama siapa ya, aku bilang gitu. Itu pada waktu ada salah satu artis suaminya meninggal masih muda. Terus dia bilang sama saya, si Fulan ini kan meninggal gitu. Oh ya masih muda ya. Terus saya tanya gitu, itu kita lagi roadshow tuh di luar kota. Kalau kamu meninggal duluan sama siapa ya gitu. Terus dia senyum, ya namanya takdir ya, dia bilang gitu. Ternyata semua apa yang kita ingin ucapkan, apa yang ingin kita ngomongin, apa yang kita ingin buktikan, apa yang ingin kita menyatakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan, semua itu kita ucapin gitu.
Saya punya Masya salah Allah. ini, maafin saya ya gitu. Karena kita tahu nanti di hari hisab repot. Terus dia juga kasih tahu, saya tuh sebenarnya gini-gini gitu, dulu kayak gempa bumi gitu ya. Tapi kita bukannya marah-marah, peluk-pelukan gitu. Maafin aku ya gitu. Kita ini emang nggak sempurna gitu. Kita kan pertemuan dua manusia yang nggak cocok, yang nggak sempurna gitu. Kita udah ngomong kayak gitu tuh, Fit, Masya Allah. Masya Allah. Jadi pulangnya tuh yang saya selalu minta tolong sama dia gitu. Doain aku dong, bantuin aku jadi istri yang soleha gitu. Kalau istri soleha itu kan dia bisa sholat, dia puasa, dia jaga kesucian, ya dia ketika suaminya dia wafat, suaminya ridho, dia boleh masuk pintu surga ya, lewat pintu yang mana masuk kayak. Terus saya kan hadis itu saya bilang sama dia, doain saya dong jadi istri yang soleha gitu, bantuin aku gitu. Jadi ketika dia pergi tuh saya minta tolong sama Allah supaya istiqomah, supaya nanti ketemu lagi gitu. Dan memang sering ketemu di mimpi sekarang. Masya Allah. Iya. Pernah suatu saat itu tanda husnul khotimah amin, ya. Amin ya. Dia memang bukan suami yang ideal, tapi dia ayah yang hebat luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Berapa hari itu setelah kejadian itu kemudian beliau itu berpulang? 2 bulan ya. 2 bulan itu ya. Itu lebaran terakhir buat kami itu. Lebaran terakhir ya. Dan karena tapi sempat lebaran, alhamdulillah ya, sempat kita tapi ya lebaran haji itu kita dia udah pulang. Ya, tapi lebaran Idul Fitri ya. Jadi sempat itikaf bersama karena selama ini kan itikaf kan laki-laki perempuan kan beda gitu ya. Jadi itu buat saya tuh rezeki banget, rezeki banget. Itu beruntungnya kita kalau bergantung kepada Allah gitu. Jadi saya minta kalaupun suatu saat saya pernah mimpi nggak enak gitu ya, mimpinya nggak nyaman gitu, yang saya panggil tuh dia gitu, terus saya dibangunin, saya kebangun gitu dari mimpi gitu. Jadi Allah itu kasih izin insya Allah untuk kita ketemu lagi insya Allah. Iya, insya Allah, amin. Saya juga berharap kalau ini bisa bertemu kembali dengan keluarga saya, anak-anak saya dan suami saya, ibu saya ya, dan ibu, nanti mama, papa semua ya, insya Allah ya. Lalu maksudnya setelah kehilangan beliau ini, Mbak Aci memang langsung terjun menjadi seorang pendakwah atau memang sudah sudah dilakukan itu sebelumnya atas izin suami tentunya ya? Iya, sebenarnya dari tahun 2000. Oh, sudah dulu. Mulai dari tahun 2000 tuh ketika saya berhijrah pakai kerudung. Orang-orang tuh awal-awal kajian saya tentang kenapa pakai kerudung gitu. Setelah itu dengan berjalannya waktu, anak-anak semakin besar, saya belajar parenting, saya tadabbur Quran. Akhirnya saya belajar tentang yuk kita jadi ibu yang hebat yuk gitu. Kita belajar sama-sama belajar. Itu kajian saya tuh khusus tentang perempuan, tentang keluarga. Bagaimana kita harus bergantung kepada Allah dan punya ilmu. Dan minta tolong sama Allah agar ilmu kita bisa diamalin. Karena banyak orang yang tahu la targhab wala kal jannah, jangan marah tempatmu di surga, tapi banyak orang tetap aja marah. Jadi kan nggak jujur. Nah kalau kita jujur, Allah akan tolong kita. Allah akan pasti tolong. Kalau kita nggak jujur, Allah bilang kamu nggak serius, masuk surga. Buktinya kamu tetap marah-marah. Gitu dengan hadis itu. Jadi kalau yang ilmu yang bermanfaat itu kita minta tolong sama Allah agar Allah tuh mampukan kita ngamalin gitu. Kita ngamalin. Ya, dan menggunakan kerudung itu kan memang bagian dari yang diperintahkan oleh dan wajib Allah, itu untuk perempuan mukmin. Dan itu tidak ada tantangan dari suami saat itu ya? Memang ada sih. Soalnya suami saya tuh ngaji sama profesor doktor yang bilang kerudung itu nggak wajib. Jadi saya tuh anak yang baru kemarin ngaji terus disandingkan dengan profesor doktor gitu. Tapi saya bilang loh, tapi kan nanti yang ditanya bukan beliau, ini tanya kita gitu. Yang ditanya tuh bukan guru-guru kita, bukan ustadz kita, yang ditanya tuh kita gitu. Ya tapi ya kita ya nama juga ilmuwan ya. Kasih saya alasan kenapa saya harus izinin kamu gitu. Karena kamu tuh memakai logika dia. Ya. Tapi lama-lama dia memahami bahwa nggak semua wahyu itu diterima dengan logika. Kayak wudhu aja, orang batal wudhu kan nggak masuk logika. Iya kan? Yang batal dari bawah tapi yang dicuci di atas. Wudhu tuh mandi itu kan bukan logika. Itu iman. Harus dilarikan ke iman. Jadi itu intinya sendiri, ya? saya setelah hijrah itu saya mengamalkan
uh, apa yang guru-guru saya sampaikan gitu ya, untuk jadi istri yang soleha, jadi perempuan yang tangguh, jadi perempuan yang hanya bergantung kepada Robnya, yang beramal menghidupkan sunnah-sunnah semampu kita gitu. Kita akhirnya saya berubah juga, yang tadi sering ngambek, terus suka marah-marah gitu, terus akhirnya dia melihat sabar sih sekarang gitu. Masa ya, padahal saya latihan doang tuh gitu, dan kadang-kadang juga ya nggak selalu berhasil gitu. Ya. Tapi Tapi untuk dukungan. yang menjadi ustazah ini atau pendakwah lah ya istilahnya, tidak ada tantangan atau tidak ada keberatan dari beliau sebelumnya almarhum? Dia malah senang kalau saya ngajakin istri-istri itu jadi istri yang soleha. Oh gitu. Ya, waktu dia udah Itu mulai ngizinin. kapan itu menjadi pendakwah atau 2000. dai ini? 2000 itu? Tahun 2000. Berarti udah lama sekali ya, Udah 20 tahun lama. lebih ya. 23 tahun. Ya, 23 itu awal-awalnya tentang hijrah. Jadi temanya itu selalu tentang hijrah. Kedua tentang perempuan, sekarang tentang keluarga, tentang anak. Dan saya concern di bidang pendidikan pengasuhan based on pengalaman saya. Jadi saya tuh bukan ahlinya, tapi saya pemerhati anak. Saya nggak redo kalau ada anak-anak Indonesia tuh dibully. Kenapa dia dibully? Karena dia dididik dengan cara dibully dari orang tuanya atau orang-orang dewasa di sekitarnya. Iya. Jadi harus jaga anak kita. Jadi gitu. kalau dia dibully, maka dia akan menjadi seorang Yes. pembuli juga. Kenapa dia suka membuli? Karena dia dididik dengan cara dibully. Itu. Bunda Aci, kalau berdakwah itu selalu di hadapan perempuan. Iya, karena ibu-ibu kalau diminta kebanyakan. tentang tema-tema yang lain, saya nggak mau. Jadi lebih memang segmented sifatnya ya. Iya. Nah, itu yang diberikan materinya kebanyakan tentang pola asuh anak. Pola asuh anak dan bagaimana jadi istri yang punya kekuatan. Istri itu kan yang bawa masuk keluarganya masuk surga sebelum masuk surga. Oh begitu. Iya, itu baiti janati itu. Mhm. Itu rumahku, surgaku. Itu bagaimana istri bisa menjadi orang yang memberikan kedamaian, pendidikan. Nah, ini perlu dijelaskan lagi Iya, nih. iya, itu baiti janati itu sebenarnya itu. Dan kita bisa nyontek ke dalam Al-Qur'an, gimana sih gimana sih surga? Surga itu keadaannya tentram, nggak gaduh. Nah, gimana bikin rumah kita tuh begitu? Tentram, nggak gaduh, nggak usah teriak-teriak. Ngomong aja, nggak usah teriak-teriak, kan kita dengar gitu. Nggak usah ngomong pakai teriak-teriak gitu. Misalnya marah nih, marah ngomong aja, saya marah gitu. Nggak usah ngomong teriak-teriak. Kalau dulu kan kita suka teriak-teriak ya. Apalagi teriak-teriak terus Iya, banting-banting. dulu, Masya Allah gitu. Lempar-lempar barang. Karena nggak punya ilmu. Tapi Allah tuh kasih kesempatan kita nih. Kamu bisa hijrah, kamu bisa lihat, dan dosa-dosa kita itu dirubah sama Allah jadi pahala. Nah, Insya Allah. Nah, sekarang mungkin Anda juga sahabat-sahabat Fatih Fajriat di sana yang ingin tahu gimana sih cara ngundangnya Bunda Aci ini untuk jadi Ada nomor pendakwah telepon. Ada nomor telepon. Oke. Anakku yang arrange. Ah. Ada manajemen kecil lah, ada Oke. tim kreatif, Ada timnya ya. timnya yang bantuin aku kan gaptek ya, bikin-bikin yang bagus-bagus kayak Feti gini gitu ya, bikin-bikin yang dilihat. Terus tentang misalnya ada kerjaan, ada kontrak, ada apa tuh anak-anak yang kerjain. Oke. Boleh nggak tahu berapa sih kalau mau minta Bunda Aci untuk jadi rate-nya? Kalau untuk taklim di Jakarta sih aku nggak enak ya dibilang rate itu kan sebenarnya kan buat falas ya. Kalau kita itu kan namanya bisyarah itu kan kalau kita punya adab, kalau kita punya rasa kasih sayang gitu. Tapi nggak sedikit saya datang itu bukan untuk dibayar. Waduh, Masya alhamdulillah Allah. banget. Nggak, banyak Aku juga kayak kedatangan sekarang Palestina Bunda kan, Aci. Palestina tuh kita kemana-mana tuh datang kita yang kasih uang. Kita yang ajak orang-orang untuk infak ke Palestina. Iya. Saya pun berinfak duluan. Jadi mereka nggak bayar saya yang kasih mereka uang untuk uang ini diberikan kepada saudara-saudara kita di Gaza misalnya gitu. Atau saya sering roadshow tentang bagaimana kita membangun rumah tahfiz Quran, bagaimana anak-anak duafa, anak-anak yatim tuh bisa belajar menghafal Quran. Ya kita duluan, saya jadi wali asuh, jadi ibu asuh gitu. Jadi nggak harus pakai rate kok. Ya, Gitu, jadi artinya ini- kalau ada yang mengundang tapi tidak punya biaya untuk ya mungkin sekedar ongkos gitu aja, tidak apa-apa barangkali ya. Ya, tapi kalau misalnya ada pesta, Ah, ada satu
kegiatan yang besar, mereka punya dana yang besar itu, Ya jangan nggak dikeluarin dong. enggak, saya ya minta. kan? Iya. Mohon maaf ya, saya minta. Iya Gitu. iya. Kamu bayar catering segini mahal bisa gitu. Masa ya nggak Kamu bisa menghargai. belajar bayar make up kamu tuh Mhm. belasan juta bisa gitu. Jadi harus mendidik orang juga belajar mengapresiasi. Dan saya nggak takut dibilang saya minta uang. Oh iya, Nggak takut nggak saya. perlu. Itu hak. Ya. Karena kewajiban kita udah kita tunaikan gitu. Iya. Karena kita harus ajar. Atau misal hal yang kecil deh, misalnya dalam kajian gitu. Ibu-ibu maju ke depan Bu, supaya nanti yang datang ke belakang itu bisa duduk. Kan banyak yang mager kan, banyak yang nyender. Padahal di Quran ada loh. Barang siapa yang memberikan kelapangan saudaranya di kajian-kajian, maka Allah akan berikan kelapangan tempatnya di surga. Saya bilang, ini ibu ngaji ngapain kalau nggak ngamalin? Saya lumayan galak dikit sama ibu-ibu. Ya, saya bukan ibu-ibu yang kepengen dipanggil lagi gitu, enggak dipanggil lagi nggak apa-apa. Yang penting sudah disampaikan, ibu dapat informasinya. Kalau datang ke kajian duduk di depan. Kalau mau ngobrol silakan ngobrol di depan. Karena yang disampaikan ini hadis, yang disampaikan itu bukan dari saya. Kalau penilaian saya ibu nggak dengerin nggak apa-apa, itu nggak penting. Tapi kalau saya menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, ibu ngobrol, saya nggak redo. Kita juga udah menyediakan waktu, kita juga udah Enggak, itu bagian dari mendidik. Dari mendidik itu. Bukan hanya sekedar ingin hargain dong aku ngomong, bukan cuma sekedar itu ya. Enggak, saya Jadi mendidik bagaimana manusia orang apa-apa juga gitu. disiplin. Tapi kamu kan mengaji, terus yang diamalin apa? Kalau misalnya ngaji kan banyak banget pengajian sekarang, tapi lihat Indonesia udah belum jadi negeri yang baldatun toyabatun warabun ghafur. Kan belum. Ngajiannya kan banyak. Karena ya gitu, datangnya cuma datang selfie, datang cuma nggak enak sama ketua majelis taklim, tapi nggak banyak yang mencatat, nggak banyak yang nanya, atau malah sibuk dengan handphonenya. Kemarin gitu saya ya. di mana tuh kemarin saya kemana ya? Saya ke Palembang. Begitu azan saya stop, ada orang main HP. Saya bilang itu ada adabnya. Kenapa ilmu kita datang ke pengajian tuh nggak bisa diamalin? Karena kita tidak beradab. Menuntut ilmu tuh harus ada adabnya. Jangankan main HP, kamu baca Quran, kalau azan berkumandang, kamu tutup Quran kamu. Itu harus dididik, jangan takut. Saya nggak kepengen dicintai gitu, enggak. Saya pengen menolong, saya pengen bermanfaat gitu. Bukan untuk datang tuh foto-foto sama saya, enggak. Saya pengen kamu amalin. Kalau ada azan, stop, tutup. Bisa ada yang ngobrol gitu, saya lagi ngomong ayat, saya bilang, ibu lagi ngomongin ilmu apa? Ibu boleh nggak ngomong di depan supaya saya juga tahu ilmunya. Gituin. Jadi dia juga berhenti kan? Iya, banyak orang nggak suka juga, nggak senang gitu. Bagus juga saya katanya Bunda, kalau ceramah galak kan. Tapi galak. Bagus itu. Bukan galak. Saya sangat ingin bunda-bunda itu juga mengamalkan. Iya. Gitu. Ya. Jangan dianggap dengan wajah cantik, ya, suara lembut karena ini. Karena guru-guru saya tuh galak-galak juga. Dan karena guru-guru saya itu orangnya tegas, jadi kita jadi bisa belajar, bisa bermanfaat gitu. Iya, hebat, cantik, Masya lembut Allah. tapi tegas. Nah itu yang diperlukan ya. Ibu tuh kayak gitu, mendidik itu harus tegas, tapi nggak boleh keras. Iya. Gitu, itu yang selalu seperti itu. Tegas, lembut, tapi nggak boleh keras. Dipeluk aja anak-anak tuh kalau lagi jadi ujian tuh peluk aja. Terus tanya kenapa sih bang, abang kenapa, mama salah apa, ada yang ganggu, kamu perlu apa, perlu bantuan gitu, peluk aja. Oke, Bunda Haji tadi kan suka jalan-jalan ya bilangnya sama anak-anak, sama almarhum ya. Aku lihat di foto-fotonya Bunda Haji itu banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan air nih. Ya, ini nanti kita akan lihatkan juga nih ada video yang Mbak Aci lagi berkegiatan dengan ikan apa paus ya itu kalau nggak salah. Hiu paus. Oh. Waktu itu lagi ada kajian di Parepare di Gorontalo. Terus saya tuh sama suami tuh gitu, kalau ada kajian di tempat yang ada pantainya pasti kita stay beberapa hari, nggak langsung pulang. Jadi ada satu waktu untuk kita bermesra-mesraan ya dengan pantai. Saya tuh senang banget sunset, sunrise. Saya senang banget dengan alam. Saya suka trekking. Saya naik ke Ijen, saya ke Kawah Ijen ya. Waktu itu ada juga ya. Jadi saya sama ada geng trekking saya. Jadi di agenda saya tuh saya bilang sama anak-anak, saya tulis di agenda saya, bisa kajian harus ada waktu untuk trekking. Harus ada kajian. Udah kemana aja tuh? Pasti waktu itu pernah di Aceh ya, atau nggak harus laut ya? Nggak juga sih. Salju juga seneng. Waktu itu saya nge-ceramah di Aceh, suami saya tuh bikin acara kita ke W Island.
Oke. Nah, kita ada satu pantai, ada satu pulau, kita snorkeling di situ. Terus ke Sumatera Barat pernah ke pantai Mandeh, ya pantai Mandeh. Terus kemarin ke Gorontalo, ya ke Jayapura juga bagus-bagus pantainya. Kalau ke Bali udah pastilah. Misalnya saya dapat tawaran ke Bali, saya tuh satu hari sebelumnya atau sehari sesudahnya saya nggak pulang. Jadi Tapi kemarin nggak surfing ya? nggak surfing belum berani. Cuma Tapi yang kita saya di seneng. video ini nih lagi dengan ikan paus, hiu ya, paus iya. itu berani juga ya, nggak galak ya itu? Awalnya kan pikir galak ya. Terus awalnya tuh kan kita di atas dulu di perahu. Terus saya pegang sedikit gitu, dia kok is okay gitu. Dianya nggak bereaksi dengan reaksi yang kaget apa gimana. Emang sebenarnya nggak boleh dipegang itu. Karena kalau dipegang, kecuali kalau kita di Takut dia atas, kaget. dia kaget, dia tuh bikin gerakan yang mungkin manusia tuh kaget. Mengibas Nah, gitu padahal ya dia nanti. tuh mau pergi gitu. Jadi waktu diving saya cuman bertatapan mata aja sama dia. Masya Di Allah. kedalaman berapa itu? Nggak banyak. Nggak di Gorontalo itu pantainya tuh sangat ini. Jadi begitu karang langsung dalam gitu. Langsung dalam. 5 meter tuh udah ada hiu paus di sana. Oh gitu Iya. ya, alhamdulillah ya masih ada. Karena dalam itu diternak sekali. ya atau bagaimana semacam itu? Jadi dulu tuh di situ ada pabrik udang. Aha, Jadi limbahnya tuh plankton, itu makanannya mereka. oke. Jadi ada belasan ikan hiu paus datang ke situ. Memang sengaja disuakakan di sana atau gimana? Enggak, memang dia karena plankton banyak jadi makanan, jadi banyak tuh hiu paus datang. Ada 15 atau 17 itu. Masya Allah. Nah sekarang pabrik itu ditutup Kenapa? karena udah nggak ya, beroperasi lagi. Terus penduduk situ karena dia udah punya feeling setelah makan, dikasihlah udang sama penduduk. Jadi wisata jadi di situ akhirnya. Kesana itu dengan keluarga pastinya ya? Enggak, dengan Anak-anak. adikku. Oh, pada saat itu ya? Iya, jadi yang ikut kalau aku safar sekarang 1 orang. Tapi biasanya kalau pergi kemana-mana atau menjelajah kemana gitu kan pasti dengan keluarga dong? Nah, insya Allah bulan Januari ini nanti Nggak sebelum-sebelumnya? Oh iya selalu sama Selalu dengan suami, Abang, anak-anak. Kevin kan setiap tahun datang ke Indonesia. Nah, kalau Kevin datang kita bikin tahun ini kita rafting, kita Iya tuh, glamping ada fotonya gitu ya. rafting gitu. Nanti insya Allah bulan Februari Kevin nggak pulang ke Jakarta, tapi kita ketemu di Jepang di rumah oke. kakak. Kita akan ke Hokkaido gitu. Kita akan main ski gitu. Jadi Kevin tuh yang bikin programnya dia itu saya selalu nantikan itu. Tapi pilihannya bisa juga di luar negeri atau di dalam negeri di mana Iya, aja yang bisa kita tergantung gimana nanti mengajak Kevin atau anak-anak anak-anak bersama-sama pulang. gitu ya. Yang penting ngumpul. Yang ngumpul. penting nggak ngapa-ngapain di rumah nonton TV berempat juga udah itu rezeki banget buat saya. Rezeki Alhamdulillah banget ya. banget dia bisa kumpul sama anak-anak. Apalagi anak-anak udah besar susah Iya, dikumpulin ya. makanya sekarang tuh ada Ridho di rumah, saya bersyukur banget. Iya, Nonton betul, TV betul. berduaan aja itu udah satu hal udah kayak udah dikasih apa Iya, gitu benar, rasanya saya karena juga dia sibuk anak-anak. kan. Iya. Saya juga gitu kok di rumah anak-anak. Aduh, libur aja kita senang ya bisa nonton bareng-bareng aja udah seneng ya. Iya. Dan memang saya alokasikan setelah Sabtu Minggu saya Harus di rumah ya. gitu. Oh ya, ada semacam komitmen itulah ya, Iya. bagus lah ya. Nah, kalau tadi kelihatannya di video juga di foto-foto kita bisa lihat ya, Bunda Aci suka sekali berkegiatan yang memang ada kaitannya dengan air karena suka berenang juga ya. Iya. Nah, itu juga yang kayaknya bikin Bunda Aci ini kelihatan awet muda. Iya, dari alhamdulillah dulu, Allah kasih nggak saya berubah kolam di rumah. wajahnya. Dan ada sepeda statis. Saya suka goes juga sama anak-anak atau sama tetangga, sama bonita. Terus saya suka olahraga. Saya dulu tuh sukanya olahraga yang high impact. Tapi sekarang udah yang sukanya ya jadi yoga, terus berenang, sepeda gitu. Iya ya. Jadi bukan awet muda yang karena kita sekarang itu kan ada sedikit suntik. Nggak boleh Mbak, itu haram hukumnya kalau di Quran yang saya pelajarin ya. Ya ngapain cantik tapi Allah nggak sayang, nggak ada manfaat. Tapi ini benar-benar murni karena bergerak, karena selalu berkegiatan dan juga dirawat lah. Dirawat ada ya. perawatan Ada perawatan ya. Jelas lah ada perawatan. Jadi harus yang tidak melanggar syariat, zatnya juga tidak berbahaya. Jadi yang selama Allah bilang boleh, pokoknya kerjain aja. Terus kira-kira apa nih yang bisa Bunda Aci katakan sebagai tips untuk anak-anak muda untuk memberdayakan dirinya? Pertama, jadi anak muda itu biar funky asal masuk surga. Biar funky atau masuk surga? Yes. Artinya dia boleh kuliah di mana dia mau, di ujung dunia bumi mana dia mau. Tapi satu,
dia harus mampu hatinya tertambat ke masjid. Artinya dia Termasuk yang perempuan juga nih? Yes. Tertambat ke masjid, jadi Yes. perempuan juga harus akrab dengan masjid gitu. Bukannya dia harus ke masjid, tapi dia harus memakmurkan masjid. Dia harus Hmm. buat kajian, dia harus buat kegiatan setelah tugas-tugas utamanya diselesaikan, ditunaikan. Kan ada waktu untuk keluarga, untuk masyarakat juga. Kita punya kewajiban juga untuk watawassabil haq watawassabil sabr. Itu Oke. sebabnya salah satunya kenapa saya mau ceramah itu karena itu awal tuh saya nggak mau, saya udah nggak mau, saya siapa gitu. Itu kata almarhum Umay Jafar Sri, guru kita kan di Orbit juga. Kamu tuh memang yang ilmu yang ada di saya nggak ada di kamu. Saya tuh belajar tafhim juga sama beliau. Tapi ilmu yang ada di kamu nggak ada di saya katanya. Sampaikan Masya aja Allah. baligu ani walau ayah, itu kata yang suruh bukan saya, yang suruh Nabi. Jadi awalnya, jadi saya sampai sekarang cuman mau ngomong apa yang saya bisa dan apa yang sudah saya amalin. Oke. Kalau saya nggak bisa, belum saya amalin, nggak mau. Misalnya kayak anak-anak menghafal Quran temanya gitu. Terus saya bilang, mas saya nggak mau tema ini. Kenapa? Anak saya belum jadi hafiz gitu. Kalau anak-anak yang mencintai Quran, nah saya mau dia tuh, karena saya lagi berjuang untuk itu gitu. Untuk anak-anak juga mencintai Yes, Quran. karena kan Ya, kabura ya. maktan indallah. Allah tuh Iya. marah sama orang yang ngomong tapi dia nggak amalin. Iya betul. Yang kedua Jadi- tadi apa? Apa? Anak-anak muda nih. Hmm. Jadi kita harus punya orang tua yang punya banyak ilmu. Kalau Terus nggak punya gimana? Cari ilmu. Oh, kita sendiri Cari harus ilmu cari karena perintahnya bukan belajar dari orang tua, enggak, belajarnya Iqra. Itu Iqra bismi rabbika khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Kita dengan nama Tuhan jadi punya ilmu dan juga punya iman. Saya bikin buku loh. Oh. Sepasang sayap menuju surga. Masya Allah. Judulnya Udah saya- beredar ya? Udah Iya. habis, sudah Masya Allah salah satu Cetakan bestseller keberapa Erlang. nih? Cetakan ke-6 apa ya? Ya Masya Allah. Allah. Cetak lagi. Cetak lagi ya, ntar bilang sama penerbitnya. Jadi saya bikin terus saya bedah gitu. Ibu, karena saya dengar salah satu teman kita juga belajar ngaji juga, dia bilang apa sama saya, gue pengen nih anak gue kuliah di situ, cuma nggak punya uang. Terus saya bilang berarti dia belum kenal sama Ar-Razzaq. Karena dulu juga saya nggak punya uang. Pemberi Gitu. rezeki ya? Yes. Harus Gimana- yakin tuh. Bukan hanya yakin, tapi harus udah yakin terus diamalin. Diamalin, itu kita bagi-bagi tuh. Nanti yang saya nggak punya ilmunya dapat dari dia. Oh ya, ibu ternyata begitu ya. Oh ternyata jadi gitu tuh. Kita harus bagi-bagi itu ilmu sama ilmu dan iman. Nanti Oke. dua sayap ini yang bawa kalian sampai ke pintu gerbang surganya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Ada tip ketiga nggak ada? Cuma 2 aja? Ketiga, kalau mau awet cantik, mesti Nah, ini. punya amal-amal rahasia. Apa tuh? Ya, amal-amal rahasia, sholat sepertiga malam, sedekah Tahajud ya? rahasia, baca Qiyamul Quran Lail. rahasia, zikir rahasia. Jangan bisik-bisik itu dong biar jelas. Namanya dong. juga rahasia, namanya juga rahasia. Jadi ibadah-ibadah kita yang orang nggak lihat gitu. Heeh. Tapi bukan berarti ibadah yang dilihat orang tuh jelek ya, enggak. Saya kalau lagi fundraising buat Palestina gitu ya, saya minta orang ke depan, bukan untuk ria. Ya, tapi untuk bakar semangat orang nih, dia aja bisa gitu loh. Masa kamu nggak bisa gitu loh. Jadi ada banyak ibadah-ibadah rahasia, tapi juga ibadah-ibadah yang nggak rahasia itu baik juga. Ulang-ulang lagi ibadah rahasia itu yang bikin awet muda apa tuh? Tadi. Ya itu sepertiga malam. Sepertiga malam Coba deh sholat. di googling deh, sepertiga malam itu kan kita malam ketika radikal bebas itu tengah menyerang kita. Oke. Kalau kita lagi tidur, kita nggak punya pertahanan. Oh gitu. Allah bilang apa? Bangun. Ya tahajud. Jadi bukannya dapat ampunan, bukan dapat doa diijabah. Jadi awet muda, sehat. Tapi juga punya niat awet muda bangun Loh, di sepertiga malam, itu jangan. bonus. Itu bonus Itu ya. Jangan kita bonus. bangun cuma untuk biar Lah, awet muda kan nih. kita bergantungnya pertama kan mengharap wajah Allah dulu. Kalau kita mengharap kepada Allah, yang lainnya tuh insya Allah ngikut. insya Allah. Nah itu tadi ya rahasianya ya. Iya, Masya Allah, Bunda Aci, Mbak Aci yang sangat saya kagumi, Masya Allah, yang memang Masya kecantikannya Allah. bertahan dari dulu sampai sekarang nggak Masya hilang-hilang. Allah, Terima kasih alhamdulillah. banget ya. Sama-sama. Sudah memberikan Itu banyak juga ilmu. udah memberikan semangat kepada perempuan-perempuan Indonesia. Iya, Harus insya jadi Allah, perempuan yang mudah-mudahan. punya daya guna, daya bina, daya Amin. pelihara. Itulah almaratus salihah itu. Dia Iya. bisa menggunakan potensinya, bisa memberdayakan potensinya, dan dia punya daya pelihara
Amin. sehingga Amin. dia tahu Amin. apa yang Allah dan Rasulnya inginkan dari dirinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banget Sama-sama. perempuan-perempuan Indonesia, sahabat-sahabat Fetty Fajriati. Rasanya saya nggak perlu banyak panjang kata lagi karena sudah semua dirangkum oleh kakak saya yang cantik ini, Bunda Asri Ivo. Dan terima kasih Sama-sama. kakakku sayang. Semoga sehat selalu ya. Amin, Kita amin. selalu Ya, diberi ya. kesehatan sama Allah. Amin. Sampai ketemu lagi, semoga semua yang kita percakapkan di sini bermanfaat buat Anda semua dan buat saya pribadi juga. Selamat beraktivitas, semoga aktivitas kita selalu membawa manfaat bagi sekeliling kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.